Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wa bil khusus jajaran pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah kembali mempertemukan kita dalam sebuah kegiatan yang mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat buat kita semua sebagai sebuah cara kita untuk berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan menunaikan puasa Ramadan, dan kalau tidak salah tepatnya pada tanggal 23 Maret kita sudah mulai berpuasa, sehingga pada Rabu malam tanggal 22 Maret kita akan memulai sholat tarawih. Kalau kita lihat kalender yang ada sekarang ini, maka kemungkinan besar kita puasanya itu bareng, ya insyaallah. Tapi Idul Fitrinya kemungkinan berbeda. Tapi ya mudah-mudahan tidak. Tapi kira-kira seperti itu karena ada perbedaan antara kalender global, ya, kalender Hijriah secara global dengan kalender yang ada di Indonesia pas waktunya Idul Fitri nanti. Tapi kita lihat saja, tapi kan kita memang sudah terbiasa dengan perbedaan itu, jadi insya Allah sudah tidak ada masalah. Para bapak ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bab yang terkait dengan masalah puasa. Saya sangat-sangat meyakini bahwa semakin kita memahami sesuatu, maka kita akan semakin khusyuk di dalam melaksanakan sesuatu itu. Begitu pula lah ibadah, semakin tinggi pemahaman kita tentang sebuah ibadah, maka akan semakin khusyuk kita di dalam melaksanakannya. Begitu pula yang lain-lain. Ketika kita bekerja misalnya, semakin kita memahami pekerjaan kita, maka kita akan semakin profesional di dalam melaksanakannya. Begitu pula lah puasa. Kita ini sudah bukan sekali ini kita berpuasa, kita sudah berkali-kali berpuasa dan kita tidak bisa menghitung kayaknya berapa kali kita telah melaksanakan puasa. Dan di masing-masing waktu kita puasa itu, ya, kalau kita lihat diri kita masing-masing, ya, maka kita akan menjumpai di titik mana saat itu kita sedang berpuasa. Apakah kita berpuasa dengan penuh kefahaman yang akhirnya kemudian akan menghadirkan kekhusyuan di dalam berpuasa itu dan kemudian bisa mencapai target yang kita inginkan? Ataukah puasa kita ini puasa hanya biasa-biasa saja sesuai dengan tuntutan waktu bahwa di bulan Ramadan kita puasa dan kemudian kita berpuasa? Dan saya juga meyakini, atau kita semua meyakini, ilmu tentang puasa kita ini sudahlah sangat-sangat mencukupi, ya kan? Ketika kita melaksanakan puasa ini, ilmu kita tentang puasa ini sudah sangat-sangat mencukupi. Yang akan membedakan nanti itu adalah internalisasi dari ilmu puasa ini di dalam diri kita. Semakin menginternal, ya, semakin merasuk ke dalam struktur berpikir kita tentang bagaimana kita berpuasa, maka puasa kita itu akan semakin baik insya Allah. Tapi semakin kemudian terjadi perenggangan di dalam internalisasi, artinya kita memahami, tapi yang kita pahami itu tidak sampai menginternal di dalam diri kita. Ya, tidak sampai kita pahami dengan baik, maka ya demikianlah kira-kira kita melaksanakan puasa itu. Dan Bapak sekalian,
memahami sesuatu itu penting sebelum kita melaksanakannya dengan baik. Ya, memahami sesuatu itu penting sebelum kita melaksanakannya dengan baik. Karena Islam itu dinul ilm. Islam itu agama ilmu. Islam itu bukan agama dogma yang orang didoktrin, disuruh langsung percaya, kemudian ditunjukkan nanti akan ada surga dan begitu seterusnya. Bukan begitu Islam. Ya, Islam itu adalah agama yang ketika orang memasuki agama itu, dia melalui sebuah proses yang bernama pemahaman. Ya, begitu pula dalam kehidupan kita ini secara keseluruhannya gitu. Makanya ada yang hadis yang kita sering dengarkan itu ya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang kepengen dunia harus dengan ilmu, siapa yang kepengen akhirat juga harus dengan ilmu, semakin siapa yang kepengen keduanya juga harus dengan ilmu. Nah, kita lihat di sini sekalian. Hadis ini ya, mungkin ini hadis yang sudah sering kita dengarkan. Setiap kali Ramadan pasti akan diungkap hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, ya, bahwa ketika Rasulullah SAW datang bulan Ramadan, beliau itu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Dan inilah kabar gembiranya itu. Ya, inilah kabar gembiranya itu. Kenapa penting adanya kabar gembira itu? Masyarul muslimin, kegembiraan itulah yang menjadikan orang itu dadanya lapang. Ya kan? Dadanya tidak sempit. Dan dada yang lapang ini syarat mutlak orang itu untuk bisa melaksanakan sesuatu dengan baik. Ya. Bagaimana seandainya kita berpuasa dalam kondisi kita sumpek misalnya? Bisa kita khusyuk dalam puasa? Bagaimana rasanya ketika kita melaksanakan sholat dalam kondisi dada kita sumpek misalnya? Dan itulah sebabnya kenapa kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Dan kalau kita lihat di dalam hadis ini, kabar gembira di sana adalah terbukanya seluas-luasnya pintu kebaikan bagi orang untuk bisa memasuki pintu-pintu itu. Makanya kita lihat di sini, atakum Ramadan, ya kan? Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dan saya kira kita semuanya pasti akan bergembira ketika kita akan menjumpai Ramadan itu. Para sahabat, Bapak sekalian, ya, itu ketika menjumpai datangnya bulan Ramadan itu, 6 bulan sebelumnya mereka itu sudah mulai berdoa dengan khusyuk agar mereka diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan gitu. Ya, kita baru kemudian ada hadis dhaif itu kan ya, yang ada doa itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu dhaif itu hadis itu ya. Tidak sahih hadis itu. Tapi ya namanya doa ya silakan aja kita berdoa dan kita tidak meyakini bahwa doa itu dari Rasulullah SAW. Para sahabat itu 6 bulan sebelumnya. Jadi bagaimana Ramadan itu sebagai sesuatu yang mereka sangat menunggu. Nah, makanya kalimat yang dipakai Rasulullah di sini adalah atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan. Jadi Ramadan itu yang mendatangi kita itu. Kalau kita umpamakan sebagai seorang tamu, ya kan? Maka ini adalah tamu agung. Dan karena tamu agung, maka kita juga harus menyambutnya dengan sambutan yang baik gitu. Nah, baik. Makanya kemudian Rasulullah SAW mensifati bulan itu dengan mengatakan syahrun mubarak. Ya, bulan yang penuh berkah. Akhirnya dirinci satu persatu di situ. Letak keberkahan bulan Ramadan itu apa? Pertama, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa. Yang pertama-tama ini, kenapa bulan Ramadan itu penuh berkah?
Karena di bulan Ramadan itu disyariatkan puasa, dan itu bukan sembarang puasa. Puasa di sini adalah puasa yang masuk di dalam kategori rukun Islam. Ya, yang masuk di dalam kategori rukun Islam. Ini yang pertama-tama kenapa Ramadan itu bulan yang penuh berkah, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salah satu rukun Islam di bulan itu, dan tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan. Ya. Nah, sekalian, saya kira kalau kita lihat spesifikasi atau karakteristik Ramadan itu, yang pertama-tama dan ini yang paling utama, karena di bulan Ramadan itu disyariatkan puasa, yang puasa itu statusnya adalah satu di antara 5 rukun Islam. Sudah. Tuftahu fihi abwabus sama. Dibuka di dalamnya pintu-pintu langit. Itu yang kedua. Dan lagi-lagi ini hanya di bulan Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah pintu-pintu surga. Artinya Bapak Ibu sekalian, kira-kira begini. Cara efektif untuk gampang masuk surga, laksanakan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya itu. Ya, cara efektif untuk bisa masuk surga, laksanakan amal-amal yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Hal-hal yang bersifat destruktif itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut, dan ditutup di bulan itu pintu-pintu jahim. Artinya, Bapak sekalian, apapun yang merusak jiwa manusia di bulan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi kita, jangan sekali-kali kita membukanya. Karena pintu ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam yang bersifat destruktif, segala macam yang akan merusak manusia, ya kan? Di bulan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya sekalian, pada bulan itu kalau kita lihat spesifikasi yang kedua dan ketiga ini, apa-apa yang menjadikan orang itu baik dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang menjadikan orang itu tidak baik ditutup setutup-tutupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ditambah lagi dengan waktu ghallu fihi maradatus syayatin. Ya. Dan dibelenggu ya para punggawa setan. Artinya mereka tidak lagi punya kesempatan untuk bisa menggoda manusia agar manusia mengikutinya. Kenapa? Karena begitu ruang kebaikan itu dibuka seluas-luasnya, begitu ruang kejelekan itu ditutup sesempit-sempitnya, Bapak sekalian, maka saat itu setan setan nggak punya waktu untuk bisa menggoda orang. Karena itu digambarkan dengan waktu ghallu fihi maradatus syayatin. Ya, jadi ditutup atau dibelenggu para punggawa setan itu. Yang dimaksud setan di sini ini adalah setan dari jalur iblis, setan dari jalur jin. Kita semua tahu bahwa setan itu dari 2 unsur, yaitu minal jinnati wan nas. Kita tahu semua itu kan, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Yang ditutup di sini, yang dibelenggu di sini adalah setan dari golongan jin. Sementara setan dari golongan manusia, harapannya mereka semuanya ini tidak menjadi setan. Kenapa? Karena mereka melaksanakan puasa Ramadan. Dan karena itu Bapak sekalian, saya suatu ketika menyampaikan dalam bab ini, jadilah kita ini orang yang baik, yang mendorong diri kita sendiri untuk berbuat kebaikan. Jangan sekali-kali kita menjadi setan bagi diri kita sendiri. Ya. Kapan setan itu kapan kita itu menjadi setan bagi diri kita sendiri? Manakala hawa nafsu menguasai kita. Dan saat itulah kita menjadi setan bagi diri kita sendiri. Misalnya ketika kita mau sholat ini, kok males? Jangan buru-buru menyalahkan setan, jin itu. Wah, aku digoda setan.
Jangan-jangan yang menggoda kita untuk tidak mau sholat adalah diri kita sendiri. Karena setan itu kata Allah di dalam Al-Quran, itu minal jinnati wan nas. Mungkinkah manusia itu menjadi setan bagi dirinya sendiri? Sangat mungkin. Ketika kemudian hawa nafsu itu yang menguasai dirinya. Ya. Dan sebagaimana kita tahu hawa nafsu itu, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu menggiring orang untuk berbuat yang tidak baik. Ya, nafsu itu selalu menggiring orang untuk berbuat yang tidak baik. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu orang itu berhasil mengalahkan setan yang ada di dalam dirinya, orang itu akan gampang untuk mengalahkan setan dari golongan jin. Makanya kalau kita jumpai naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak kena hal-hal seperti itu. Misalnya ketika ada orang diganggu oleh jin apa dan seterusnya, itu karena dia gagal mengalahkan dirinya sendiri. Ya, karena dia gagal mengendalikan dirinya sendiri, dan karena itu masuklah dari golongan lain yang kemudian menggoda dia. Itu sebabnya rata-rata orang yang kena godaan-godaan jin itu mesti dalam kondisi lemah dia. Ya kan? Lemah dalam hal pengendalian terhadap dirinya. Mengapa lemah dalam pengendalian terhadap dirinya? Lemah dalam ibadahnya, lemah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lemah di dalam melakukan kebaikan. Begitu kelemahan-kelemahan ini terakumulasi menumpuk di dalam dirinya, maka godaan-godaan setan itu nanti akan gampang menyeruak dan masuk ke dalam dirinya. Di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, begitu orang sudah terbiasa melakukan kebaikan, saling berlomba melakukan kebaikan, setan gak punya kesempatan lagi untuk bisa menggoda manusia. Nah, persoalannya adalah semaksimal apa kita melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan itu sehingga setan enggan untuk menggoda kita. Nah, kita tanyakan pada diri kita masing-masing itu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya, bagi Allah di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, makanya Rasulullah mengakhiri hadis itu dengan sabdanya, man khurima khairaha faqad khurim. Siapa yang terhalang untuk melakukan kebaikan di dalamnya, maka itulah orang-orang yang sungguh-sungguh telah benar-benar terhalang. Artinya dalam lingkup kebajikan yang demikian luas, dalam lingkup kebaikan yang sedemikian banyak, kemudian kok ada orang yang tidak bisa melakukannya, itu loh orang-orang yang betul-betul terhalang. Itu orang-orang yang betul-betul terhalang. Nah, baik Ibu sekalian, kita lihat sekarang, mengapa kita harus berpuasa? Ya, mengapa kita harus berpuasa? Saya ingin meninjaunya ini tidak dari bab fisik. Karena kalau dari bab fisik kita semua sudah banyak yang tahu bahwa puasa itu sangat efektif untuk kebaikan fisik kita ini. Bahkan ada banyak penyakit yang kemudian dokter itu menyarankan demi kesembuhan penyakit itu Bapak berpuasa. Sehingga ada hadis ini dhaif sesungguhnya ya. Tidak sahih hadis ini itu. Tapi maknanya benar. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ini hadis dhaif, tapi maknanya benar. Saya tidak akan meninjau dari sisi itu, tapi saya ingin meninjau dari sisi kebaikan kita semuanya ini secara kejiwaan dan agama. Mengapa kita harus berpuasa itu? Ya. Lihat ayat tentang puasa ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu artinya ini panggilan spesial. Dan yang lebih menarik, ini saya sampaikan dalam berbagai macam kesempatan, ya kan, bahwa pensyariatan puasa itu dengan kalimat kutiba alaikumussyam. Ya, kutiba itu kalau makna bahasa Arabnya itu ditulis. Ya, kutiba itu ditulis. Artinya ini kalau kita lihat di dalam bab
peraturan yang bersifat legal formal, maka kutiba itu memiliki kekuatan dokumen yang luar biasa itu. Dan di dalam Al-Quran, monggo dicek gitu ya, saya sampaikan di beberapa tempat, pensyariatan menggunakan kalimat kutiba itu 4. Jadi ada 4 di dalam Al-Quran itu. Agak berurutan ini. Pertama, di surat Al-Baqarah 178. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas ketika terjadi pembunuhan. Ya, kita semua tahu itu. Mungkin kita ada yang pernah haji atau umroh, di Jeddah itu ada masjid, yang masjid itu dinamakan, terkenalnya masjid itu dengan Masjid Qisas, karena di depan masjid itu ada sebuah lapangan kecil begitu yang biasa digunakan untuk mengkisos orang yang membunuh begitu. Ya. Ikan lihat kutiba alaikumul qisas. 1. Yang kedua, itu di surat Al-Baqarah lagi ayat yang ke-180. Ayat tentang wasiat. Ya, ayat tentang wasiat. Ya. Yang ketiga, Al-Baqarah 183 ini. Kutiba alaikumus siyam. Yang keempat, itu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berperang. Bahkan, Bapak Ibu sekalian, jarak antara kewajiban berpuasa dengan kewajiban berperang dari sisi sebab turunnya ayat itu tidak jauh. Ya. Jadi kewajiban berpuasa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban dan kemudian pelaksanaannya di bulan Ramadan. Sementara syariat perang yang bernama perang Badar itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Kita bisa bayangkan itu, puasa pada hari puasa pertama kali ya, oleh 17 dino dikongkon perang. Dapat 17 hari disuruh perang. Itu sebabnya kenapa kemudian Bapak sekalian, syariat tentang puasa itu di dalam Al-Qur'an enggak banyak ayatnya, tapi sudah sangat mencukupi. Ya, sudah sangat mencukupi. Dicek di dalam Al-Qur'an itu. Dari 6.000 lebih ayat di dalam Al-Qur'an itu yang menjelaskan puasa Ramadan cuma 5 ayat. Tidak banyak. Dan 5 ayat ini itu sudah mencakup semuanya. Termasuk ketika orang itu berpuasa dalam kondisi bepergian. Termasuk ketika orang itu berpuasa dalam kondisi sudah tua. Termasuk bagaimana seandainya dia bergaul suami istri. Kapan durasi waktu berpuasa. Sahurnya kapan. Bukanya kapan. Ada di 5 ayat itu semuanya. Yaitu ayat 183, 184, 185, 186 dan 187 dari surat Al-Baqarah. Kita lihat di situ ya. Dan itu sudah lengkap semuanya di situ. Nah, di hadis kemudian dijelaskan rinciannya. Termasuk apa-apa yang membatalkan puasa. Ya kan? Bagaimana ketika orang itu puasa dalam kondisi haid misalnya boleh atau tidak dan seterusnya, itu disebutkan di dalam hadis. Tapi secara global tentang bagaimanakah puasa itu secara keseluruhannya ada di 5 ayat ini. Nah, nanti tolong dicek itu satu persatu ayat itu. Mungkin yang paling panjang itu di ayat yang ke-187-nya. Itu yang menjelaskan bab sahur, yang menjelaskan bab berbuka itu di situ. Ya. Jadi bab sahur, bab berbuka itu di situ. Di 187 dari surat Al-Baqarah tersebut. Nah, Bapak sekalian, di sini kalau kita lihat diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Semua ibadah, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu haji, itu kan supaya orang bertakwa. Ya kan? Tapi yang secara eksplisit disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan dari ibadah itu adalah takwa, itu puasa. La'allakum
tattaqun. Ya. La'allakum tattaqun. Nah, itu sebabnya maka yang pertama-tama mengapa kita harus berpuasa? Karena kita ingin merealisasikan takwa kita ini. Ya, ingin merealisasikan takwa kita ini. Ah, kita lihat di sini Bapak sekalian. Ini ada definisi puasa yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim di dalam bukunya Zadul Ma'ad. Judul lengkapnya buku itu adalah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Jadi kira-kira maknanya itu adalah bekal kembali kaitannya dengan petunjuk sebaik-baik hamba. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah buku sirah sesungguhnya, tapi sirah Nabi yang terkait dengan apa-apa yang dilaksanakan beliau. Sehingga di dalamnya itu ada sejarah, di dalamnya juga ada fikih, di dalamnya ada hadis, itu di dalam buku ini. Ya, saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan atau belum, tapi ada 5 jilid buku ini. Makanya agak tebal itu. Jadi apa saja yang terkait dengan Rasulullah SAW itu disampaikan beliau di dalam bukunya itu. Nah, di sini dia mendefinisikan puasa. Coba kita lihat sini. Apa puasa itu? Ini yang saya katakan sebagai realisasi takwa itu. Fahuwa lijamul muttaqin. Puasa itu adalah pengekangan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Makanya puasa itu ibadah yang bersifat defensif. Ya. Jadi puasa itu ibadah yang bersifat defensif tapi dikelilingi oleh ibadah-ibadah yang bersifat ofensif. Makanya kalau kita lihat orang mentilawai Al-Qur'an di bulan Ramadan diminta disuruh sebanyak-banyaknya. Ya kan? Orang melaksanakan sholat qiyamul lail itu disuruh dengan sebaik-baiknya. Ya, diperintahkan dengan sebaik-baiknya. Orang bersedekah diminta juga sebanyak-banyaknya. Jadi puasa itu ibadah yang bersifat defensif, pengekangan diri, tapi dikelilingi oleh ibadah-ibadah penyempurna dari puasa Ramadan itu, dan mereka ini yang bersifat ofensif. Ya. Itu wa junnatul muharibin. Puasa itu adalah perisai bagi pasukan perang. Diumpamakan orang yang berpuasa itu orang yang berperang. Ya. Paling enggak pertama-tama adalah berperang melawan syahwatnya. Berperang untuk menaklukkan keinginan-keinginan kotornya. Berperang untuk melawan hawa nafsunya. Meskipun kalau kita lihat di dalam sejarah, terjadinya perang-perang besar itu di bulan Ramadan. Bayangkan itu ya. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya. Penaklukan kota Mekah terjadi pada tanggal 23 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Penaklukan Persia pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab terjadi pada bulan atau pada tahun 14 Hijriah. Karena perang itu lama. Ya, dan ditaklukkannya persis pada bulan Ramadan, ya, di tahun 14 Hijriah. Ya. Andalusia. Ya, Andalusia ini. Spanyol sekarang. Dulu ditaklukkan kaum muslimin oleh seorang tabi'in yang bernama Tariq bin Ziyad pada tahun ke-98 Hijriah. Dan kaum muslimin pernah berkuasa di sana sampai 8 abad. Ya. Jadi ditaklukkan oleh kaum muslimin pada tahun 98 Hijriah. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, 17 Agustus tahun 1945 ya kan, itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1365 Hijriah. Ya. Jadi, apakah itu sebagai sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Ya. Saya memahami mereka melakukan itu mengambil inspirasi kemenangan di bulan Ramadan. Tuh. Kemudian wariyadatul abraril wal muqarrabin. Puasa itu adalah taman. Ya. Taman bagi orang-orang baik dan orang-orang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala macam bentuk zikrullah itu ada di bulan Ramadan. Ya,
segala macam bentuk zikrullah itu ada di bulan Ramadan. Ya, apakah zikrullah yang terkait dengan ucapan-ucapan lesan atau zikrullah yang terkait dengan gerakan-gerakan dari panca indera yang dimiliki oleh manusia? Wa huwa lirabbil alamina min baini sairil a'mal. Dan puasa itu, sekalian, ya, jadi puasa itu adalah amal Allah Tuhan seru sekalian alam. Maksudnya amal untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Itu puasa. Kita pernah mendengarkan hadis ini kan? Kenapa puasa itu disebut amal untuk Allah? Ah, itu hadis ini. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal kebaikan anak Adam itu akan dilipat gandakan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dia tinggalkan syahwat makanan demi dia tinggalkan syahwat dan makanan demi aku. Ya. Jadi kita lihat di sini, apakah ibadah-ibadah kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu sebagai sebuah ibadah untuk Allah, di mana di situ kekhususannya terkait dengan balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, luar biasa kan? Bagaimana kita lapar, kita haus, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kita yang tinggi, dibalas dengan balasan yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, sudah tidak pakai hitungan lagi. Artinya ini adalah balasan yang tidak terhingga. Ini sebabnya kenapa seorang berpuasa itu mesti gembira gitu. Fa innas shaima la yaf'alu syai'an. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu tidak melakukan sesuatu. Wa innama yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ma'budihi. Jadi orang yang berpuasa itu tidak melakukan sesuatu, tapi dia itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Demi siapa? Demi zat yang disembahnya. Ya. Jadi demi Allah Subhanahu wa taala, zat yang disembahnya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang membedakan antara puasa Ramadan ini dengan jenis lapar-lapar yang lain, dengan jenis haus-haus yang lain. Ini yang saya sebut, ya Bapak Ibu sekalian, puasa di dalam Islam itu ada dua, dan keduanya ini harus menyatu, tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Pertama puasa fisik, dan yang kedua adalah puasa substansi. Ya, puasa fisik dan puasa substansi atau puasa jiwa. Puasa fisik meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu fisik. Ya, ini juga harus dilakukan. Nah, apa yang non fisik, ya, apa yang berbentuk kejiwaan keagamaan, itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan sekali lagi lapar di dalam puasa Ramadan dengan lapar dari jenis-jenis yang lain. Karena itu jangan kotori lapar kita, jangan kotori haus kita dengan hal-hal yang menjadikan kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita. Sekali lagi, jangan kotori lapar kita, jangan kotori haus kita dengan hal-hal yang menjadikan kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa kita. Itu yang pertama. Kenapa kita harus berpuasa? Ya. Yang kedua, ini yang tadi ya. Puasa itu amanah. Ya, puasa itu amanah. Amanah dari siapa? Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaiti dari Abdullah bin Mas'ud,
innas sauma amanatun. Puasa itu amanah. Wal falyahfat ahadakum amanatahu. Maka hendaklah seseorang menjaga amanahnya itu. Dan tentu amanah tertinggi di dalam berpuasa itu adalah amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Bapak Ibu sekalian, ini dalam pandangan saya, mudah-mudahan saya tidak salah, sepertinya di antara 4 ibadah itu, ya, apakah itu puasa, zakat, haji, ya kan, salat, ya. Wallahu alam, ini menurut saya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang paling gampang ikhlas itu puasa. Apa yang mau kita pamerkan kepada orang tentang lapar kita? Lah anak kita usia 5 SD aja bisa puasa kok. Apa yang mau kita pamerkan orang dari puasa kita? Haus kita. Ya kan? Anak-anak biasa bisa puasa seharian. Nggak ada yang bisa kita pamerkan. Nggak ada sesuatu yang kemudian menjadikan kita lebih gagah untuk memamerkan ibadah itu. Kan berbeda misalnya dengan sholat gitu ya. Ketika kita melakukan sholat dan kemudian kepengen dilihat orang. Wah, iku ahli sholat. Dulu entah baduke sampai ireng misalnya gitu kan. Ada kan keinginan seperti itu. Ada kayak gagah begitu secara spiritual gitu. Ya. Justru Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang sudah dewasa, mengaku beriman, berislam, lu kok gak poso? Iku lu sing kebangetan. Itu. Ya kan? Itu yang kebangetan. Ini ibadah yang wallahu alam bisawab, gampang untuk bisa meraih keikhlasan itu ketika dilakukan secara baik. Haji misalnya. Gak gampang kan orang ikhlas di dalam haji itu. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, ketidakikhlasan itu nanti akan menghadirkan kedustaan. Ya, akan menghadirkan kedustaan. Dan itu sebabnya kenapa di dalam bulan Ramadan itu ada larangan buat kita, atau ada proses yang nanti akan kita jelaskan di poin yang ketiga tentang masalah pensucian jiwa. Itu. Makanya amanah tertinggi di dalam berpuasa itu adalah amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan itu artinya bahwa puasa itu adalah satu dari sekian rukun Islam yang kita melakukannya dalam rangka mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya falyakhfat ahadukum amanatahu, hendaklah salah seorang di antara kalian benar-benar bisa menjaga amanahnya. Yang kedua. Yang ketiga, ya, puasa itu untuk mensucikan jiwa. Ini ada hadis, yang hadis ini isinya cerita. Ya. Isinya cerita ini. Dan hadis ini terjadi pada bulan Ramadan. Ya, hadis ini terjadi pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabiat, seorang sahabat perempuan yang bernama Sofiyah binti Huyai. Dan Sofiyah ini adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. An Sofiyata binti Huyai qalat gitu. Dari Sofiyah binti Huyai berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang beriktikaf. Artinya iktikaf di bulan Ramadan. Fa'ataituhu azuruhu lailan. Maka aku mendatangi beliau untuk mengunjunginya pada suatu malam. Jadi pada satu malam beliau dikunjungi oleh istrinya yang bernama Sofia. Itu. Jadi biasa Nabi itu ketika iktikaf, ya iktikaf beliau kan mulai malam ke-21 Ramadan itu sampai dengan maghrib malam 1 Syawal. Ya, itu iktikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau iktikaf kita ini kan ya begitulah gitu ya. Tapi alhamdulillah di Namira ini ya itu ada beberapa teman kita yang bisa iktikaf mulai itu, dan insya Allah nanti akan difasilitasi dengan baik ya
Iktikaf mulai malam 21 sampai dengan malam 1 Syawal itu. Ya. Jadi beliau iktikafnya di situ. Fa'ataituhu azuruhu lailan. Maka aku mendatangi beliau untuk mengunjunginya suatu malam. Fahaddatsuhu, maka aku berbincang-bincang dengan beliau. Jadi Safiyah ini berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW. Ini satu malam. Malam itu artinya situasinya gelap. Tidak ada penerangan sebagaimana yang kita lihat sekarang ini gitu. Tsumma kuntu li anqaliba. Kemudian aku bangkit untuk pergi, untuk meninggalkan beliau. Artinya mau pamit pulang. Faqama ma'i liyak libani. Maka beliau juga berdiri ya untuk mengantarku pulang gitu. Maksudnya berdiri untuk menyambut kepulangannya Safiyah ini. Nah, ini wakana maskanuha fi dari Usama bin Zaid. Ini perawi hadis menyebut ya tempat tinggalnya Safiyah itu di rumahnya Usama bin Zaid. Nah, saat Rasulullah SAW berdiri ya untuk melepas kepergian Safiyah yang masih ada di depan beliau, famarra rajulani minal ansor. Saat itu ada 2 orang dari Ansor, 2 orang laki-laki dari Ansor gitu. Jadi waktu Rasulullah berhadapan dengan Safiyah itu ya, ada 2 orang lewat di situ dari kalangan Ansor. Falamma ra'ayan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a, ketika melihat Rasulullah SAW berhadapan dengan istri beliau itu, dia mempercepat jalannya ini. 2 orang ini, ya. Faqala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma itu, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kedua orang ini, si alon-alon. Ojo cepet-cepet. Innaha Safiyah bintu Khuyai. Iki ngono bojoku Safiyah. Kita lihat bagaimana hati-hatinya Rasulullah SAW itu ya. Di saat kegelapan, ada orang laki-laki lewat, khawatir ada dugaan-dugaan yang tidak benar. Kan bisa saja kemudian sahabat itu mengatakan, Rasulullah kok ngedek wong tek sapa iku ya? Gitu kan? Mungkin kan itu. Ya. Makanya beliau terus mengatakan, innaha Safiyah. Iki ngono bojoku Safiyah gitu. Padahal sahabat juga nggak nanya, tapi khawatir Rasulullah SAW ya akan ada dugaan-dugaan tertentu dari kedua orang ini. Gitu. Ya, faqala subhanallah ya Rasulullah. Rasul subhanallah, maksudnya kita nggak menduga macam-macam wahai Rasulullah gitu, maksudnya kira-kira begitu. Qala, ya lihat nih sabda Rasulullah ini. Qala inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu merasuk ke dalam diri manusia lewat aliran darah. Wa inni khasyitu an yakdzifa fi qulubikuma syarron. Aku khawatir setan itu akan melemparkan ke dalam hatimu hal-hal yang tidak baik. Kita lihat di sini Bapak sekalian, ya. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu merasuk ke dalam diri manusia lewat aliran darah. Kalau ini kita kaitkan dengan penyakit fisik manusia, aliran darah itu sangat penting. Dia tidak boleh tersumbat oleh hal-hal yang menjadikan aliran darah itu tersumbat. Kolesterol menjadikan aliran darah itu tersumbat, ya, dan lain-lain. Sehingga kita sekarang mengenal istilah ada orang yang sakit. Kenapa? Terjadi penyumbatan pembuluh darah otak misalnya, yang kemudian menjadikan orang itu stroke atau yang lain. Begitu pula jantung, ada penyumbatan aliran darah ke jantung. Itu kaitannya dengan penyakit fisik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan penyakit-penyakit non fisik itu adalah manakala aliran darah ini disumbat oleh setan yang masuk ke dalam aliran darah manusia itu. Lewat apa setan itu masuk ke dalam aliran darah manusia? Wah, itu banyak. Salah satunya melalui makanan haram yang masuk ke dalam perutnya. Lewat apa? Lewat minum yang masuk ke dalam perutnya. Lewat apa? Lewat napas-napas ketidakbaikan yang dia lakukan kepada orang lain. Makanya di dalam buku Ihya Ulumuddin itu ya, itu disebutkan
ada tambahan dari hadis ini. Yang tambahan itu bukan dari Rasulullah SAW. Tambahannya adalah fadayyiqu biha bil ju'. Maka persempitlah aliran darah itu supaya tidak dimasuki setan dengan cara lapar. Dengan cara lapar. Maksudnya persempit aliran darah itu agar setan tidak bisa masuk. Dengan cara apa? Dengan cara puasa. Ya, makanya sekalian, puasa ini cara yang sangat-sangat efektif ya untuk bisa menghalau godaan setan. Itu. Nah, itu sebabnya sekalian ada banyak hal yang terkait dengan masalah mensucikan jiwa ini. Di awal tadi disebutkan agar manusia itu ya kan bisa mengendalikan syahwatnya. Dan kalau kita lihat syahwat di sini banyak ya, ini tadi maknanya ya. Makna dari hadis tadi yang panjang itu yang terkait dengan Rasulullah SAW bertemu dengan istrinya. Nah, kita lihat hadis ini. Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini hadis Bukhari itu. Ya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat ya, kita mengenal istilah syahwatul kalam, syahwat untuk selalu ingin ngomong, apakah omongan itu dusta, fitnah dan seterusnya, itu adalah syahwatul kalam. Kita mengenal itu di dalam bab yang terkait dengan puasa. Ya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Artinya barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor dan terus menerus mengatakannya, maka sungguh Allah tidak berkenan untuk membalas lapar dan dahaganya. Artinya kalau ada orang berpuasa tapi tidak berhasil mengendalikan syahwatnya, berarti tujuan dari berpuasa yang bernama mensucikan jiwa itu gagal. Kenapa? Karena mengapa kita harus puasa? Karena di dalam puasa itu ada proses pensucian jiwa. Nah, Bapak sekalian, mestinya ya, syahwatul kalam ini harus bisa dikendalikan. Karena syahwatul kalam ini yang paling membahayakan orang. Ya, bahkan kalau kita lihat pelampiasan syahwat-syahwat yang lainnya itu biasanya diawali oleh pelampiasan syahwatul kalam. Dengan syahwatul kalam orang bisa berdusta. Dengan syahwatul kalam orang bisa memfitnah. Dengan syahwatul kalam orang bisa ghibah. Dengan syahwatul kalam orang bisa menyakiti hati orang lain. Dengan syahwatul kalam orang bisa menjelek-jelekan orang lain. Dengan syahwatul kalam orang bisa sombong di depan orang lain. Jadi ketika orang itu gagal mengendalikan syahwatul kalamnya, maka gagalnya pengendalian syahwatul kalam ini akan berimbas kepada gagalnya pengendalian di syahwat-syahwat yang lain. Makanya di hampir semua dosa besar itu ada syahwatul kalam. Orang berzina diawali apa? Salah satunya diawali oleh syahwatul kalam. Tidak ada orang berzina itu kemudian sidak, kemudian dia itu jujur, pasti dia berdusta. Sama orang minuman keras, sama orang mencuri dan naudzubillah kriminalitas yang lain. Itu biasanya diawali oleh gagalnya pengendalian syahwatul kalam. Nah, monggo kita lihat pada diri kita masing-masing kira-kira ya kan, cara kita mengendalikan syahwatul kalam kita itu seperti apa itu. Saya pernah menjelaskan agak lama gitu ya. Tidak tahu di tahun berapa itu tentang hakikat dusta waktu itu. Ya, bahwa dusta itu adalah inti dari semua kemaksiatan dan dosa manusia. Di hampir semua dosa manusia, di situ pasti diawali dengan yang namanya dusta. Ya, yang sering kita dengarkan sekarang ini, orang selingkuh pasti ada dusta di situ. Sehingga
kita sampai sering mendengar ada lagu yang berjudul Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Iya kan? Dan begitulah seterusnya. Karena nggak ada orang selingkuh terus jujur, itu nggak ada. Wong selingkuh itu sendiri juga tidak jujur. Nah, cobalah di dalam bulan Ramadan ini kita cas diri kita ini sejauh manakah kejujuran kita ini. Kenapa? Karena luar biasa loh ujian kejujuran di bulan Ramadan itu. Kalau dari sisi fisik, itu gampang. Ya, gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo di siang hari di bulan Ramadan, itu kan jujur kita. Ya, ini ada makanan. Makanan ini di bulan-bulan yang lain halal. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya ketika di bulan Ramadan di siang hari. Jujur kita. Artinya dalam bab itu kita bisa jujur. Harapannya ini akan bisa merambah di jujur yang lainnya. Itu yang saya kembalikan di awal tadi. Ada puasa fisik dan ada puasa substansi. Kalau di puasa fisik kita bisa jujur tidak makan di siang hari, di bulan Ramadan, meskipun tidak ada orang melihatnya, maka di substansi kita jujur untuk tidak berkata dusta di dalam bulan Ramadan. Nah, sekalian, inilah kita lihat pada diri kita masing-masing sejauh mana kualitas kita dalam bab ini. Baik, yang keempat, puasa itu menguatkan tekad dan mewujudkan kesabaran. Ada sebuah ini lupa belum kita tulis ya ayatnya. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dan sesungguhnya demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Monggo dibuka tafsir Ibnu Katsir. Di antara ulama ada yang menafsirkan sabar di situ adalah puasa. Ya, makanya ada hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "As-saumu nisfus sabr." Ya, puasa itu ya adalah separuh dari kesabaran. Ya, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Ini hadis dari Abu Hurairah, dari Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Saumu syahri sabri wa salasati ayyamin min kulli syahrin saumud dahr." Puasa pada bulan kesabaran, maksudnya bulan Ramadan, dan puasa 3 hari di setiap bulan adalah sama dengan puasa sepanjang tahun. Ya, ini bulan Ramadan itu disebut sebagai saumu syahri sabr. Puasa hari kesabaran. Karena Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut sebagai hari kesabaran? Karena semua 3 kesabaran itu ada di dalam bulan Ramadan. Sabar untuk melaksanakan perintah ada di bulan Ramadan. Ya kan? Ada salat tarawih maksudnya. Ada berbuka, ada sahur, ada sedekah. Ya, dan amal-amal yang lain. Bahkan bagi yang mampu, umroh di bulan Ramadan itu punya keistimewaan, nilainya sama dengan haji. Nilainya, ya, dia tidak menggugurkan kewajiban haji. Jadi cukup tak umroh Ramadan naik, menunggu haji suwe, gitu kan ya. Ndak gugur kewajiban hajinya. Nilainya sama dengan haji. Nah, itu sabar di dalam melaksanakan. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan perkataan kotor, meninggalkan dusta, meninggalkan hal-hal secara kejiwaan terlarang. Dan yang ketiga, sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa itu menjalani takdir Allah, kita disuruh lapar, kita disuruh haus, kita disuruh menahan diri. 3 jenis kesabaran itu ada di dalam bulan Ramadan itu. Makanya Rasulullah SAW menyebut puasa atau bulan Ramadan itu sebagai saumu syahris sabr. Puasa pada bulan kesabaran. Ya, puasa pada bulan kesabaran. Gitu. Nah, Bapak sekalian, kita juga semua tahu nanti kita akan bisa mengukur diri kita masing-masing tentang bagaimana yang terkait dengan masalah kesabaran ini. Itu yang dari awal saya sebut. Puasa itu adalah ibadah defensif.
Baik. Ya, ini hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, saumu syahris sabr wa salasati ayyamin min kulli syahrin yudhibna waharas sadr, gitu ya. Puasa pada bulan kesabaran dan puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid maksudnya, menghilangkan kegundahan dada, kegundahan hati maksudnya. Wahar ini maknanya banyak, ada kegundahan, ada waswas, ada sakit hati dan seterusnya itu. Nah, ini saya sebut ya, ini Rasulullah SAW menyebut bahwa puasa di bulan Ramadan itu disebut sebagai saumu syahris sabr. Puasa di bulan kesabaran. Jadi kalau kita kaitkan dengan pertanyaan judul kita tadi, kenapa kita berpuasa? Supaya kita menjadi orang yang sabar. Sabar dengan makna yang sebenarnya. Sabar, orang yang sabar itu orang yang akan memproduksi sekian banyak amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Orang yang sabar itu orang yang bisa meninggalkan sekian banyak larangan yang bisa dikendalikannya. Orang yang sabar itu adalah orang yang tahan uji terhadap takdir-takdir yang dia tidak menginginkannya takdir untuk itu. Ya, makanya pada waktu Ahad mungkin bisa dibuka kembali catatannya. Waktu kajian Ahad pagi saya sempat menjelaskan tentang bagaimana cara orang menghadapi takdir buruk begitu. Nah, baik, di sini puasa atau bulan Ramadan disebut sebagai syahrus sabr, bulan kesabaran. Yang kelima, disiplin. Gitu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, rentang waktu kita berpuasa itu ya segitu itu. Kita nggak bisa menambahnya, kita nggak bisa menguranginya. Ya, supaya pahala saya lebih banyak, saya tak berbuka waktu Isya misalnya. Kan ada tambahan berapa itu? 1 jam kan? Ya, enggak, malah nggak dapat pahala. Ya, jadi kedisiplinan sampai seperti itu. Nah, di dalam hadis ini ya disebut sebagai kedisiplinan ketika sahur ini. Coba kita lihat ini. Nah, ini kan nanti akan banyak berbeda dengan kita ini. Ya, di sekitar kita maksud saya. Insya Allah sih kita sudah menggunakan ini ketika sahur itu. Dari Ibnu Umar dan Aisyah, ya, qala, ya, keduanya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu azan pertama. Ya, Bilal itu azan pertama. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, ya, azan pertama itu 1 jam sebelum azan subuh. Di Masjid Nabawi, yang azan pertama itu sebelum azan 1 jam sebelum azan subuh. Nah, itu yang bagian azan Bilal. Ya, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu azan di waktu malam. Maksudnya azan pertama. Fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Maka makan dan minumlah. Maksudnya sahurlah. Sampai kapan? Sampai Ibnu Ummi Maktum memanggil. Nah, itu adzan kedua. Adzan kedua itu adalah adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Dan itu adzan subuh. Maksudnya, kapan orang itu mulai berpuasa? Orang itu mulai berpuasa mulai adzan subuh. Dan adzan subuh itu adalah terbitnya fajar shadiq. Ya. Sampai kapan? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Di ayat yang ke-87 itu dari surat Al-Baqarah. Sampai sempurnakan puasa itu sampai malam. Dan malam di situ maksudnya adalah terbenamnya matahari ketika waktu maghrib tiba. Lihat rentang waktunya di situ. Itu mendidik kita untuk disiplin. Dan kalau kita lihat semua ibadah di dalam Islam itu ada hal yang terkait dengan kedisiplinan waktu. Ya, contoh salat, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Surat apa itu? Surat An-Nisa ayat yang ke-103. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang beriman untuk waktu-waktu tertentu. Dan waktu-waktu tertentu itu adalah terkait dengan waktu-waktu yang ada di 5 waktu tersebut. Haji, al-hajju ashhurun ma'lumat.
Ya, haji itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan tertentu. Bahkan amalan-amalan haji itu terkait dengan tanggal. Ya kan? Kapan orang tarwiyah? Tanggal 8 Dzulhijjah. Kapan orang wukuf di Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya kan? Kapan orang melempar jumrah Aqabah? Tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan orang melempar jumrah ula, wusta dan Aqabah? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Ditentukan waktunya itu. Dan tidak boleh keluar dari waktu, di luar dari waktu itu. Ketika melempar itu. Ya, misalnya melempar jumrah Aqabah saja di tanggal 11. Oh, itu enggak boleh. Ya, atau melempar jumlah ula, wusta dan dan Aqabah diajukan ke tanggal 10. Itu enggak boleh. Jadi rentang waktunya itu jelas dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rinci al-hajju asyhurun ma'lumat. Orang mengeluarkan zakat ditentukan waktunya. Ya kan? Ketika sudah sampai nisab dan sudah 1 tahun kalau itu zakat perdagangan. Ya, kapan zakatnya pertanian? Ketika panen. Dan begitu seterusnya. Karena itu jangan diakali. Itu kan? Misalnya tentang masalah kepemilikan, supaya dia tidak mengeluarkan zakat ya emas atau zakat perdagangan atau zakat harta yang dia miliki sebelum nyampe 1 tahun diatasnamakan anaknya. Itu bukan milik saya lagi, berarti mulai lagi di anaknya ini. Ya kan? Kan ngakali itu namanya. Ya. Lihat sekarang ini begitu terjadi pengakalan-pengakalan seperti itu. Yang paling banyak kenakan orang-orang pajak ini sekarang. Rame kan sekarang ini kan? Itu. Nah, Bapak sekalian, ya, kalau pengakalan-pengakalan begitu saja kita lihat bagaimana ramenya seperti ini di dunia, bagaimana kalau kemudian zakat-zakat itu kita akali? Ya, ini bagi yang mampu menunaikan zakat ini. Ya, naudzubillah, jangan sekali-kali kita mengakali zakat. Lebih berat dibanding KPK di akhirat nanti. Itu. Nah, apa ini semua maknanya? Semua maknanya ini adalah mendidik orang-orang itu disiplin. Tapi ini bukan disiplin supaya dia dikatakan disiplin. Bukan. Tapi ini disiplin karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan dia untuk berdisiplin. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.